Kasepuhan Cipta Gelar, sebuah masyarakat hukum adat yang berada di kawasan pedalaman Gunung Halimun Salak. Tersebar di 3 kabupaten di wilayah perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Wilayah perkampungan masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar mulai berdiri pada tahun 1368. Kan bener di seselana belah itu kopi belah dia kopi sel bemanehna di tengah. Salah kopi. Mon kopi ya itu semut. Lamun jeungjing ganti jadi salah jeungjing. Kumabrehna wae nu ngelak di dinya. Ngan ulah gagah banget. Kasepuhan berarti mereka yang dituakan. Nah, yuk kamang secara liang. Kemarin bayar kita rasakan kunyap. Manusia hanyalah bagian dari beberapa makhluk yang mendiami alam jagat raya. Ini diterjemahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berdasarkan hati sanubari. Masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar menganggap bahwa penghormatan terhadap Ibu Bumi, Bapak Langit, alam semesta adalah seperti penghormatan terhadap Ibu dan Bapak. Ini namanya Sungai Cibaheno. Ya, Dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat dan tradisi, yang bersandar pada budaya pertanian, masyarakat kampung adat Kasepuhan Cipta Gelar menempatkan tanaman padi secara mulia dalam kehidupan sehari-hari. Lumbung-lumbung padi di sepanjang tahun tak pernah berkurang isinya. Menjadi bukti bahwa alam selalu menyediakan kebutuhan manusia secara berkecukupan. Iya, jadi kita kan di sini orang tani ya. Tani itu cenderung berarti ke tanaman pertanian yang pokok utama kan padi ya. Di sini yang dititipkan sama leluhur tuh padi, tatanen. Yang diadakan pestanya itu serentahun. Jadi kita harus menjaga, melestarikannya harus seperti apa, ngurus nak sepertos kumaha gitu. Jantan ku luluhur teh di piwarang nitip teu kenging dirempak. Jadi nitip kedah dugi ka turun tumurun ka putra, ka anak incu gitu, ka anak cucu, sampai kita harus mencintai lingkungan, tanaman, hutan jangan sampai gundul. Kan kalau hutannya gundul otomatis airnya kurang. Untuk pengairan ke sawah, terus untuk ke tanaman palawija juga. Jadi yang satu itu, jadi yang pokoknya yang dijaga itu harus menanam padi. Adanya 1 tahun 1 kali. Putra-putra Cipta Gelar anu masih wanoja para pemudana janten kedah terang, kedah tiasa neraskeun ti leluhurna, ti ayeuna waktosna gitu. Ka anu beranjak panginten dewasa dan ti alit keneh oge terus dicacanda ku sepuhna. Janten kedah tiasa ta ieu da urang mah sanes orang kota. Orang mah orang desa,
orang lembur janten kedah tiasa upami keur kaluar kedah kumaha kedah upami nuju di lembur ulah ngantunkeun tali paranti nginten kitu sapertos contohna putri di kota malah mah atos lulus kuliah ayeuna neraskeun S2 tapi upami euy ka lembur mah sapertos orang lembur sapertos dangdosanana sapertos tata kramana pendidikanna aya jadi tanina oge kedah terang sapertos kitu anu diajarkeun panginten ka putra-putra anak incu anu masih aranom keneh. Cipta Gelar mempunyai adat yang harus dipertahankan turun-temurun, jadi dari generasi ke generasi selanjutnya, khususnya di anak-anak kan sekarang gitu. Boleh bertambah, zaman berkembang, tapi tradisi tetap harus dijaga gitu dengan cara sebetulnya di kita sudah ada gitu, sudah ada ini, jadi anak-anak itu tidak perlu dikasih edukasi khusus harus gini, tapi anak-anak sudah mengerti karena dari kecil ada yang diajak ke sawah, ada yang diajak ke rumah, terus melihat sekeliling itu sudah tertanam gitu. Jadi makanya Uti saya ngambil pendidikan bahasa dan sastra Sunda khususnya gitu untuk melanjutkan anak-anak yang di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat ke perkembangan zaman kan makin sini makin wah budaya dari luar masuk. Nah dari situ kenapa saya mengambil sastra Sunda yang khusus Sunda gitu. Meskipun misalnya kenapa harus belajar bahasa Sunda? Kan sudah ada di sini. Kita lingkungannya lingkungan Sunda, tapi kenapa harus Sunda? Karena menurut saya penting. Sangat penting ketika misalnya kita anak muda atau generasi muda lebih tahu tentang kesundaan, mau itu bagaimana caranya budaya luar masuk, nggak akan melupakan. Yang saya lakukan kepada anak-anak salah satunya karena menurut saya itu meskipun kecil tapi akan membuat anak itu tersadar akan lingkungan yang ada di kita. Jadi sebelum melihat yang jauh, kita lihat dulu sekitar. Saya mengajarkan bahasa Sunda, terus tariannya lebih ke kontemporer karena saya tidak ingin mengasih batasan, ngasihan batasan ke barudak gitu. Jadi kalau misalnya kontemporer kan ekspresi akan dirinya. Jadi hanya dikasih satu tema atau satu clue, nanti mereka yang mengeksplor itu. Misalnya dari gerakan ya dikasih clue darah misalnya, darah itu dari sepah sirih. Nah itu dikasih filosofinya, kalau sirih itu bla 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 bla. Misalnya kita harus berterima kasih kepada darah karena darah itu meskipun terlihat kotor namun tidak ada darah kita tidak akan hidup. Nah dari situ kenapa kita harus nyepah, setiap upacara harus nyepah. Nah dari situ anak-anak mulai mengerti. Jadi oh paingan kedah nyepah dah kieu gitu. Secara tidak langsung saya menyampaikan filosofi kecil di dalam tarian itu gitu. Jadi hanya sebagai apa ya, si tarian itu hanya sebagai pengantar gitu. Dan padahal yang disampaikan pada makna yang lain gitu. Biar anak-anak suka. Terus selain itu juga kita masuk ke konten di mana anak-anak harus tahu juga karena teknologi. Terus sudah adanya internet, wifi gitu. Meskipun masuk kan tetap kita ada nih yang di sekeliling kita yang lebih menarik gitu, yang orang lain nggak tahu. Contohnya kayak lisung, leit gitu kan di luar tidak ada, misalnya ada pun pasti berbeda. Terus dikasih tema misalnya satu kelompok tentang lisung, satu kelompok tentang leit, atau misalnya dari rangkaian upacara adat beda lagi gitu. Jadi anak-anak dikasih kamera, anak-anak dikasih tahu harus misalnya apa-apa saja yang harus diambil. Nanti terserah mau gimana cara mengembangkannya gitu, kembalikan lagi ke anak-anak.
Belasan yang sering juga dikenal dengan nama Mapa Purnama adalah sebuah upacara adat yang biasa dilakukan setiap tanggal 13 malam di setiap bulan. Kaum wanita sejak pagi mempersiapkan padi melalui proses nutuh menjadi tepung hingga menjadi kue-kue dan kudapan di sepanjang upacara opat belasan. Kunan teu meunang cenah kolot baheula karena teknologi ya kapenat. Ternyata teknologi itu digunakan di masyarakat adat itu bisa dengan beberapa catatan khusus. Ada beberapa poin khusus juga, ada beberapa misalkan yang boleh, ada yang enggak. Maka di situ dipilah. Keun cenah atuh hayu kitu mah siap kahareup dapur non itu memang enggak nganggo listrik. Tapi titik-titik tertentu ada yang sama sekali nggak boleh tersentuh oleh listrik sampai hari ini. Salah satunya leuit, boleh ada listrik. Terus di dapur, itu di pangdaringan tempat nyimpen nasi, beras, sama sekali harus pakai centir bah. Titik-titiknya merenjana iya. Disaluyukan secara aturan adat, dibereskan secara aturan adat, ketemu ternyata bisa teknologi masuk. Yang penting tidak mengganggu adat istiadat yang diregenerasikan dari zaman dulu sampai sekarang. Terus lagi tetap bisa mempertahankan rumah-rumahnya, terus bangunannya. Kalau untuk penunjang aja bisa. Makanya dari situ pemikiran almarhum giat-giat itu ya sampai sekarang. Ya Abah ningalipun Bapak harita dengan teknologi itu kan awam. Listrik generator kumaha, jadi hurung kumaha dan sebagainya. Ya terus terang gitu kapun Bapak hawa terus oge gitu kan. Ketika Abah sekolah SMP malah mati SD. Pas ngimplang pun Bapak butuhna ya anu ahli IT-na, teknologina. Ya Abah anjruk didinya. Pun Bapak kan ngulikeun generator ruksak komean ke Jakarta 8 juta. Coba tuh kan mendikana kantong abdikeun mah gede eta duitna. Bangun aya sakola jaga kudu kan nukar hari itu kan. Khusus ngabengkel kan generator. Yang pungti kapungkur teh sapertos kieu ari kaseseueurna angklung ayeuna komo anu di sakola mah eta sanes angklung buhun eta mah angklung buncis. Ari buhun mah tilu dan anu dicanakna tilu. Buhun kumarge aya bapak aya ibu sareng tilu kurang. Titipan ti kolot urang pada melan ada tradisi budaya urangnya kedah nyawang deui kanggo hirup urang ka payun.
Kegiatan kesenian dan kebudayaan termasuk diantaranya angklung buhun, wayang golek, dan jipeng merupakan bagian dari keseluruhan adat istiadat, budaya, serta tradisi yang terus berkembang hingga saat ini. Jauh-jauh akang itu dengan kesono akang rek. Beberapa kali mengalami perubahan kepemimpinan yang dilakukan secara turun-temurun, Kasepuhan Ciptagelar masih menjalankan tradisi berdasar pada wangsit yang diterima dari para leluhur atau karuhun. Prinsip kebersamaan, saling menopang menjadi tradisi masyarakat kampung Kasepuhan Ciptagelar yang tidak pernah lekang oleh waktu. Bersama Baris Kolot, sebutan bagi para tetua adat di setiap kampung, Abah Ugi Sugriana Rakasiwi selaku pemangku tertinggi memimpin upacara opat belasan menjelang puncak tengah malam. Rasa syukur dalam bentuk doa dipanjatkan di Imah Gede sebagai pusat seluruh kegiatan adat dan tradisi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.